semuanya, apa kabar? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai 3 tahapan presentasi. Yang pertama ada tahapan perencanaan, yang kedua tahapan persiapan, dan yang ketiga presentasinya. Nah, tapi di video kali ini kita akan membahas mengenai perencanaan. Nah, untuk langkah awal yang kamu harus pelajari adalah mengenai perencanaan. Yuk kita simak. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kamu dapat pertama, menjelaskan perencanaan audiens dalam presentasi dengan baik. 2. Menjelaskan perencanaan tujuan dalam presentasi dengan baik. Ketiga, menjelaskan perencanaan isi dalam presentasi dengan baik. 4. Menjelaskan perencanaan strategi dalam presentasi dengan baik. Yang pertama yang harus kamu ketahui yaitu mengenai audiens. Jadi kamu harus mengenali siapa audiens kamu. Kemudian objektif. Jadi kamu harus menentukan tujuan presentasi kamu itu untuk apa. Terus yang ketiga ada konten. Di sini kalian harus menyusun isi yang sesuai dan menarik untuk audiens kalian. Kemudian kalian harus menyiapkan strategi yang tepat untuk penyampaian informasi yang ingin kalian sampaikan. Dalam proses perencanaan, langkah awal yang harus dilakukan adalah mengenali audiens. Jadi kamu harus mengetahui siapa audiens kamu. Saat kamu melakukan presentasi, siapa yang akan kamu hadapi? Karena ketika kita menyampaikan informasi ke anak SMA, jelas berbeda dengan cara bicara kita ke dosen, guru besar, atau profesional di bidang tertentu lainnya. Karena dari gaya bicara, pemilihan kata, contoh yang dipakai, kemudian humor yang kamu sisipkan, semuanya harus sesuai dan nyambung untuk audiens kamu. Nah, berikut beberapa hal yang perlu kamu perhatikan saat mengenali audiens. Kalau audiensnya kelompoknya kecil, sekitar 5-10 orang, kamu bisa ajak diskusi biar terkesan lebih santai. Nah, tapi kalau audiens kamu besar dan banyak banget orangnya, kamu mungkin bisa pilih alur yang lebih terstruktur biar audiens kamu tuh tetap mengamati materi kamu tetapi juga tidak terdistract dengan banyaknya orang. Yang kedua adalah usia. Usia tentunya akan mempengaruhi cara berpikir dan minat seseorang. Jadi misalnya ketika remaja lebih menyukai contoh yang dekat dengan keseharian, sementara orang dewasa mungkin lebih tertarik pada manfaat-manfaat praktis dan data-data konkret. Selanjutnya adalah tingkat pendidikan. Jadi ketika presentasi dilakukan untuk siswa tingkat SMA, tentunya akan beda isinya dengan presentasi untuk mahasiswa S2 ataupun profesional lainnya. Jadi kalau terlalu sederhana mereka bisa bosan, tapi kalau terlalu rumit mereka juga bisa jadi bingung. Jadi untuk presentasi yang dibuat harus disesuaikan dengan latar pendidikan mereka. Kemudian adalah latar sosial dan budaya. Jadi ketika kamu memberikan contoh haruslah relevan. Karena apa yang menurut satu kelompok lucu bisa jadi tidak sopan atau tidak relevan untuk kelompok yang lain. Jadi penting untuk kamu untuk memakai analogi dan bahasa yang bisa dipahami dan sesuai untuk semua kalangan. Kemudian kamu juga harus peka terhadap sikap audiens mengenai topik yang kamu sampaikan. Apakah audiens kamu setuju, netral, atau justru kritis terhadap topik yang kamu sampaikan. Nah, kalau kamu tahu akan hal ini, kamu bisa menyesuaikan pendekatan kamu. Misalnya, jika mereka skeptis, kamu bisa mulai dengan fakta-fakta yang kuat atau cerita-cerita yang membangun kepercayaan. Contohnya, ketika kamu sedang membicarakan tentang perubahan sistem pendidikan dan audiens kamu adalah orang tua murid, kamu hanya perlu menekankan pada manfaat untuk anak-anak mereka. Tetapi, kalau kamu bicara kepada guru, kamu bisa masuk dari sisi teknis, pelaksanaan, ataupun tantangan yang terjadi di lapangan. Intinya adalah, kamu harus mengenali audiens kamu seperti kamu mengenali teman sendiri. Karena makin kamu tahu siapa yang duduk di depan kamu, maka semakin mudah juga pesan itu tepat sasaran. Masuk langkah kedua yaitu menentukan objektif atau tujuan presentasi. Nah, menurut kamu, apa sih yang ingin kamu capai dari presentasi yang telah kamu lakukan? Nah, tujuan ini dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kognitif, psikomotorik, dan afektif. Nah, tujuan kognitif berfokus pada proses berpikir seseorang, seperti mengingat informasi, memahami konsep, menganalisis masalah, hingga menyusun solusi untuk para audiens. Nah, kemudian tujuan psikomotorik. Nah, tujuan ini berfokus kepada keterampilan fisik atau teknik tertentu yang dapat dipraktikkan. Jadi, audiens tidak hanya tahu, tetapi juga dapat melakukan satu. Selanjutnya adalah tujuan afektif yang berfokus pada nilai, sikap, dan perasaan. Nah, pada tujuan ini tuh biasanya ingin mengubah cara pandang, menyentuh emosi, dan menumbuhkan empati dan komitmen dari para audiens. Jadi, dengan kamu tahu tujuan kamu jadi lebih gampang dalam menyusun materi dan dapat mengetahui bahwa presentasi kamu itu udah berhasil atau belum. Nah, jadi sebelum kamu bikin slide, coba tanya diri kamu sendiri. Kamu ketika melakukan presentasi ingin audiens kamu tuh dapat melakukan hal apa, bisa merasa apa, dan manfaat apa yang ingin kamu bagikan kepada audiens ketika sudah menyaksikan presentasi kamu. Kemudian langkah ketiga yaitu penyusunan konten atau isi yang sesuai. Nah, isi presentasi itu bukan cuma sekedar informasi, tetapi juga harus berisi informasi yang tepat sasaran dan relevan.
Jadi, sesuai dengan tujuan yang udah kamu tentukan dan harus disesuaikan juga dengan latar belakang audiens. Misalnya, ketika audiens kamu masih pemula, kamu bisa menghindari pemakaian-pemakaian kata yang rumit. Tapi, kalau mereka udah cukup paham, kamu bisa masuk ke pembahasan selanjutnya yang lebih dalam dan kompleks. Tipsnya yang pertama yaitu mulailah dengan menggunakan gambaran umum. Jadi, kasih dulu big picture-nya supaya audiens ini tuh tahu kemana arah pembahasannya. Kemudian susun alur langkah demi langkah, jadi bawa audiens menyusuri materi secara runtut dan tidak lompat-lompat. Kemudian yang ketiga yaitu tambahkan contoh nyata, kayak cerita pendek atau analogi juga bisa, biar lebih hidup dan dapat dipahami audiens dengan mudah. Terus, kalau kamu ingin membagikan topik yang kompleks atau teknis, coba deh bisa bagi-bagi menjadi bagian kecil. Jadi kayak bikin chart informasi yang bisa dicerna satu persatu dan nggak perlu menjelaskan semuanya, sehingga audiens bisa mengikuti alurnya. Intinya adalah jangan terlalu fokus dengan apa yang ingin kamu sampaikan, tetapi juga pikirkan bagaimana caranya agar mereka bisa mengerti dan ingat dengan materi yang kamu sampaikan. Yang keempat, strategi. Pilih strategi penyampaian. Setelah isi siap, sekarang saatnya berpikir bagaimana cara paling efektif untuk menyampaikannya. Tanyakan hal ini. Yang pertama, apa yang sebaiknya disampaikan lewat teks? Yang kedua, bagian mana yang lebih baik ditampilkan dalam bentuk gambar, grafik, atau video? Dan jangan lupa, media audiovisual bisa memperkuat pesanmu. Yuk kita lihat mengapa demikian. Manfaat media audiovisual. Media ini bukan cuma pemanis tampilan aja, tapi mempunyai peran penting buat bantu kamu menyampaikan pesan secara efektif. Yang pertama, ada untuk menarik perhatian, audiensmu jadi lebih fokus, apalagi kalau visualnya dinamis dan audionya mendukung. Yang kedua, membantu audiens mengingat. Kombinasi antara gambar dan suara bikin informasi lebih lengket diingat. Yang ketiga, menyederhanakan konsep yang rumit. Diagram, ilustrasi, animasi, semua bisa bantu menjelaskan hal teknis atau hal abstrak dengan cara yang mudah dipahami. Yang keempat, mengatasi batasan ruang, waktu, dan jarak. Dengan video atau animasi, kamu bisa menunjukkan sesuatu yang sulit atau bahkan mustahil dilakukan langsung. Misalnya, proses alam, eksperimen berbahaya, atau simulasi jarak jauh. Media choice atau pilih media yang sesuai. Setiap presentasi membutuhkan media bantu yang tepat. Mengapa? Karena media bisa membuat pesanmu lebih jelas, menarik, dan mudah dipahami. Tapi, media mana yang paling cocok? Yuk kita bahas satu persatu jenis media presentasi dan kapan sebaiknya digunakan. Flipchart. Flipchart ialah lembaran kertas besar yang bisa ditulis atau digambar langsung saat presentasi. Flipchart ini fleksibel, gampang dibawa kemana-mana, tidak membutuhkan listrik. Contohnya cocok untuk pesertanya yang biasanya sedikit. Nah, dengan flipchart ini dapat menyiapkan poin-poin penting di beberapa lembar dan selama diskusi bisa menambahkan ide dari audiens langsung di flipchartnya, jadi praktis dan interaktif. Yang kedua ada slide presentasi. Slide ialah media yang menampilkan teks, gambar, angka, dan simbol secara menarik. Bisa menampilkan gambar realistis, bisa dibuat sendiri, bisa ditampilkan di mana-mana dengan laptop dan proyektor. Tapi ingat, kalau ruangannya terang banget, gambar di layar mungkin bisa kurang jelas. Jadi ruangan bisa dibuat dalam suasana yang remang. Contohnya di sini, mahasiswa menggunakan slide untuk menunjukkan penyebaran penyakit menular. Gambar-gambar realistisnya bisa bikin penjelasan makin mudah dipahami. Yang ketiga, overhead transparansi. Overhead transparansi menampilkan teks dan gambar dari lembar bening ke layar. Overhead transparansi ini nggak perlu ruang gelap. Presenter tetap bisa menghadap audiens, bisa ditulis langsung saat presentasi. Contohnya, seorang peneliti menggunakan transparansi untuk presentasi hasil riset. Dia bisa menyoroti atau menambahkan info langsung di lembar transparan sambil tetap jaga kontak mata dengan audiens. Yang keempat, video tape. Video tape ialah media rekaman audiovisual yang bisa menampilkan proses secara nyata dan dinamis. Video tape ini bisa dilihat berulang, cocok untuk pelatihan, realistis, dan mudah dimengerti. Contohnya, tim pelatihan gudang ia menggunakan video tape untuk menunjukkan cara kerja yang aman dan yang salah bagaimana. Jadi, peserta di sini bisa langsung melihat perbedaan nyata di lapangan dengan melihat video tape yang ditampilkan. Yang kelima, kamera presentasi. Kamera presentasi menampilkan objek fisik baik 2 dimensi seperti teks maupun 3 dimensi seperti benda nyata. Kamera presentasi ini cocok untuk demonstrasi langsung, terdapat fitur zoom, dan beberapa bisa merekam suara. Contohnya, seorang guru biologi menggunakan kamera presentasi saat membedah katak di kelas. Gambar organ ditampilkan langsung ke monitor, jadi semua siswa bisa melihat jelas dan serempak. Yang keenam, LCD panel dan media berbasis komputer. LCD projection panel adalah cara ekonomis untuk menampilkan isi komputer ke para audiens dengan jumlah yang besar. LCD ini menghasilkan gambar yang tajam, mudah dibawa, bisa menampilkan teks, gambar, dan animasi. Contohnya, supervisor distrik sekolah yang presentasi menggunakan laptop dan proyektor, menyesuaikan konten tiap sekolahnya, bahkan menambahkan animasi dan audio. Yang ketujuh, multimedia berbasis komputer. Multimedia menggabungkan antara teks, gambar, suara, animasi, dan video dalam satu tampilan.
Multimedia berbasis komputer ini mempunyai komunikasi yang lebih kuat, bisa dibuat interaktif, cocok untuk audiens modern. Tapi jangan sampai terlalu banyak efek yang mengganggu, nanti akan mengganggu fokus kalian dalam memahami materi. Yang terakhir yaitu handout, adalah lembar informasi ringkas yang diberikan kepada peserta. Handout membantu pencatatan, bisa menjadi referensi setelah presentasi, bisa dibagikan ke peserta yang tidak hadir. Contohnya yaitu terdapat pengajar produksi video, ia memberikan handout ke para relawan TV komunitas yang berisikan ilustrasi gerakan kamera dan penjelasan ringkas, dan juga sudah dilubangi supaya bisa disimpan ke dalam binder. Jadi praktis banget nih teman-teman. Oke, jadi itulah langkah pertama untuk membuat presentasi yang efektif, yaitu langkah perencanaan. Mulai dari mengenali audiens, menentukan tujuan, menyusun isi, memilih strategi, sampai menentukan media yang paling tepat. Setiap media ini mempunyai kelebihan dan kekurangan, jadi pilihlah yang paling sesuai dengan isi, kondisi lokasi, dan kenyamanan kamu. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semangat belajar!